adik-adik, apa kabar hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk belajar ya. Kita kenalan dulu yuk. Kenalin, nama kakak Kezia Zarhi. Teman-teman boleh panggil kakak Kak Kes atau senyaman kalian saja. Oke, hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang sangat penting dan sangat menarik, yaitu tentang siklus air. Setelah belajar, teman-teman akan mengetahui bagaimana air bergerak dari bumi ke langit dan kembali lagi ke bumi. Teman-teman juga akan tahu kenapa siklus air itu penting bagi kehidupan manusia. Selain itu, teman-teman juga akan belajar cara menjaga air agar tetap bersih dan berguna untuk semua makhluk hidup. Seru kan? Yuk kita belajar bersama. Kakak punya cerita nih. Suatu hari, kakak bermain hujan-hujanan. Tapi setelah itu kakak jadi penasaran, dari mana sih air hujan ini datang? Kenapa dia bisa turun dari langit? Apa teman-teman pernah berpikir seperti itu juga? Coba kalian bayangkan. Tanpa air, kita nggak bisa mandi, nggak bisa minum, nggak bisa bermain hujan-hujanan. Tanaman juga jadi layu karena nggak bisa tumbuh. Nah, semua ini berhubungan dengan yang akan kita bahas saat ini. Menurut teman-teman, apa yang terjadi pada air setelah hujan itu turun membasahi bumi, dan kemana sih air itu pergi? Kalau air itu terus berulang dalam siklus, kenapa kita tetap harus menjaga air agar tidak boros air? Yuk kita bahas. Sebelum kita mulai, coba ingat deh. Teman-teman boleh mengingat, dari mana sih air hujan itu berasal? Air hujan berasal dari air yang ada di sungai, danau, atau lautan. Nah, air ini memulai perjalanannya melalui proses siklus air. Yuk kita pelajari bersama. Yang pertama adalah penguapan atau evaporasi. Ketika matahari itu bersinar dengan hangat, panasnya itu membuat air di sungai, danau, dan juga laut menguap menjadi uap air. Proses ini bisa kita sebut sebagai penguapan. Coba teman-teman bayangkan, air yang kita lihat bisa berubah menjadi sesuatu yang tidak terlihat. Yang kedua yaitu kondensasi atau condensation. Setelah menjadi uap air naik ke udara dan bertemu dengan udara dingin di atmosfer. Proses ini bisa kita sebut sebagai kondensasi, di mana uap air berubah menjadi tetesan kecil yang berkumpul berbentuk awan. Tahukah teman-teman, awan itu seperti kumpulan kecil tetesan air yang saling berpelukan. Teman-teman pernah berpelukan kan? Siapa sih nih pernah berpelukan sama mama papanya? Ketiga yaitu presipitasi atau precipitation. Ketika awan yang tadi sudah penuh dengan tetesan air dan tidak bisa menahannya lagi, dia sudah tidak kuat menahan air kumpulan-kumpulan tadi. Air itu akan jatuh, air itu akan turun kembali ke bumi dalam bentuk hujan, salju, dan juga hujan es. Proses ini bisa kita sebut sebagai presipitasi. Saat kita melihat hujan turun, itu adalah hasil dari proses yang panjang dan menakjubkan. Dan yang terakhir yaitu adalah infiltrasi atau infiltration. Setelah tadi kita melihat hujan turun, sebagian air akan mengalir ke sungai, danau, dan juga lautan. Sebagian lagi meresap ke dalam tanah melalui proses yang disebut infiltrasi. Air yang terserap ini sangat penting bagi kehidupan kita semua, termasuk kehidupan tanaman-tanaman. Nah, semua ini adalah proses penguapan, kondensasi, presipitasi, dan juga infiltrasi. Bersama-sama membentuk siklus air yang terus berulang sepanjang tahun. Tanpa siklus ini, kita tidak akan punya air bersih,
hujan atau cuaca yang berubah-ubah seperti yang kita alami setiap hari. Seru kan? Nah, sekarang kakak punya pertanyaan nih buat teman-teman. Pernah nggak teman-teman itu melihat genangan air di jalan-jalan setelah hujan? Air itu pasti ada genangannya di jalan-jalan kan teman-teman? Nah, coba teman-teman pikirkan, kemana ya air itu pergi? Setelah kita pergi lagi, kita lihat lagi masih ada atau tidak? Kalau dia tidak ada, kemana ya dia perginya? Apa airnya tetap ada? Atau menghilang? Atau bergerak ke tempat lain? Yuk coba ingat-ingat. Setelah kita pelajari tadi, kira-kira kemana airnya pergi ya? Ya, benar banget. Genangan air ini bisa menguap karena panas dari matahari, bisa juga meresap ke tanah atau mengalir ke sungai. Semua itu adalah bagian dari siklus air. Prosesnya dimulai dari air sungai, danau, dan juga laut yang menguap menjadi uap air. Lalu, uap air tersebut berubah menjadi awan dan akhirnya turun lagi ke bumi dan sebagai hujan. Gimana nih? Seru banget kan memikirkan perjalanan air yang sangat panjang ini? Baiklah adik-adik, dari pembahasan kita hari ini, kita telah belajar bahwa siklus air terdiri dari beberapa proses penting, yaitu penguapan, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Semua proses ini saling berkaitan dan terus berulang-ulang, menjaga keseimbangan air di bumi dan juga di lautan. Siklus air tidak hanya memberikan hujan, tetapi juga membantu menjaga kehidupan tanaman, hewan, dan juga makhluk hidup. Kakak harap teman-teman sekarang lebih memahami bagaimana perjalanan air itu terjadi dan betapa pentingnya menjaga kebersihan air serta berkelanjutan air di sekitar kita. Terima kasih teman-teman sudah mau belajar bersama Kakak Kezia hari ini. Jangan lupa ya untuk selalu menjaga lingkungan kita agar tetap bersih, menjaga air kita agar tetap bersih dengan cara membuang sampah pada tempatnya dan tidak sembarangan, agar air kita tetap bersih dan kita bisa melakukan aktivitas kita dengan baik. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat belajar ya. Jangan lupa untuk terus menjaga bumi kita. See you.